Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudra, Prodi Akuntansi kelas A1, NIM 2011-314. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kertas kerja pemeriksaan. Pertama yaitu yang saya akan jelaskan pengertian kertas kerja pemeriksaan. Dalam menjalankan pemeriksaannya atau general audit, KAP harus berpedoman kepada SPAP, khususnya standar auditing, standar pengendalian mutu, kode etik profesional akuntan Ikatan Akuntan Indonesia, dan kode etik profesi akuntan publik. Semua prosedur audit yang dilakukan dan temuan-temuan pemeriksaan harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari A. Dari pihak klien, B. Dari analisis yang dibuat oleh auditor, C. Dari pihak ketiga. Dan adapun berkas yang berasal dari klien misalnya 1. Neraca saldo, 2. Rekonsiliasi bank, 3. Analisis umur piutang, 4. Rincian persediaan, 5. Rincian liabilitas, 6. Rincian beban umum dan administrasi, 7. Rincian beban penjualan, 8. Surat pernyataan langganan. Analisis yang dibuat auditor misalnya 1. Berita acara kas opname, 2. Pemahaman dan evaluasi internal kontrol, 3. Analisis penarikan aset dan aset tetap, 4. Working balance, 5. Working profit and loss, ke-6. Management letter. Berkas yang diperoleh dari pihak ketiga misalnya 1. Piutang, 2. Liabilitas, 3. Dari bank, dan 4. dari penasihat hukum perusahaan. Selanjutnya yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu tentang tujuan kertas kerja pemeriksaan. Tujuan kertas kerja pemeriksaan tersebut antara lain A. Mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan. B. Sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. C. Sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan pihak klien. D. Sebagai salah satu dasar penilaian asisten sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan. E. Sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. 3. Yaitu tentang current file dan permanent file. Kertas kerja pemeriksaannya biasanya dikelompokkan dalam berkas tahun berjalan, misalnya neraca saldo, berita acara kas opname, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian liabilitas, dan lain-lain. B. Berkas permanen, misalnya akta pendirian buku pedoman akuntansi, kontrak notulen rapat. C. Correspondence file berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, fax email, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu tentang kriteria untuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Agar kertas kerja pemeriksaan mempunyai manfaat yang optimal, harus dipenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Misalnya, cash conceit dapat ditraktir dengan angka pada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab
Banyak kerugiannya antara lain yaitu membuang waktu dan dapat salah menyalin. Yang ketiga, dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit Tick-Smart, misalnya pemeriksaan aging schedule dan cek penjumlahan dengan cara voting dan cross voting. Yang keempat, kertas kerja pemeriksaan harus indeks atau cross index. Yang kelima, kertas kerja harus dipakai oleh orang yang membuat dan mereview working papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab Yang kelima yang saya akan jelaskan yaitu tentang pemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan adalah milik akuntan publik. Hak auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terkait pada batasan-batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. Yang kedua, walaupun sebagai kertas kerja pemeriksaan akuntan publik dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi klien. Yang ketiga, bila ada pihak lain yang ingin meminjam stay me review kertas kerja pemeriksaan, baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan. Dan yang keempat, akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaannya dan menyimpan kertas kerja pemeriksaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, minimal 5 tahun. Itulah sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.